Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas kisah tragis Ibu Eni, seorang janda berusia 56 tahun yang ditemukan tewas terikat dengan mulut disumpal handuk di bawah meja makan rumahnya sendiri. Namun, tiga pelaku yang mengira bisa lolos begitu saja telah merampas hartanya, justru harus menghadapi teror psikologis nyata yang terus membayangi pelarian mereka hingga akhir. Bagaimana jalan cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah tragedi janda 56 tahun yang disumpal handuk dan diikat tiga perampok hingga tewas di bawah meja makan. Kehidupan Safitri, atau yang lebih akrab dipanggil oleh warga sekitar dengan nama Ibu Eni, berjalan dengan sangat biasa dan tenang. Wanita yang kini telah menginjak usia 56 tahun tersebut merupakan seorang janda dengan dua orang anak. Kedua anaknya sudah tumbuh dewasa, memilih hidup sendiri dan tinggal di luar kota untuk bekerja serta membangun keluarga mereka sendiri. Kondisi ini membuat Ibu Eni harus terbiasa menjalani hari-harinya seorang diri di dalam rumahnya yang terletak di kawasan Dusun 1, Desa Sawu Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Rumah tersebut berdiri di atas sebidang tanah dengan halaman yang cukup luas. Sebuah posisi yang membuat jarak dengan rumah tetangga kanan dan kiri menjadi agak berjauhan. Bagi seorang wanita lansia yang hidup sendiri, situasi lingkungan seperti ini sebenarnya memberinya ketenangan. Namun di sisi lain juga menyimpan risiko keamanan yang cukup besar karena suasananya yang sangat sepi, terutama ketika malam hari tiba. Di dalam rumah semen yang sederhana tersebut, Ibu Eni tidak memiliki banyak harta benda yang mewah. Harta paling berharga yang ia miliki dan gunakan untuk menopang mobilitas sehari-hari hanyalah sebuah sepeda motor matic yang selalu terparkir di ruang tamu, serta beberapa gram perhiasan emas berupa gelang dan cincin hasil tabungannya selama bertahun-tahun yang ia simpan dengan rapi di dalam laci lemari pakaian. Ibu Eni selalu mengunci rapat seluruh pintu dan jendela setiap kali matahari mulai tenggelam. Sebuah kebiasaan wajar demi menjaga keamanan dirinya sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Petaka itu datang pada suatu malam di pertengahan minggu, tepat ketika jam dinding menunjukkan waktu lewat tengah malam. Suasana Dusun 1 sudah sepenuhnya sepi karena sebagian besar warga desa telah terlelap. Di luar rumah tidak ada aktivitas apapun, bahkan angin pun nyaris tidak berhembus. Kondisi lingkungan yang sangat sunyi ini dimanfaatkan oleh sekelompok pria yang berniat jahat. Mereka berjumlah 3 orang, sekelompok spesialis pencurian yang sudah beberapa hari terakhir mengamati aktivitas di rumah Ibu Eni. Mereka mengetahui dengan pasti bahwa target mereka adalah seorang wanita tua yang tinggal sendirian tanpa ada perlindungan dari siapapun. Ketiga pelaku tersebut mendekati area belakang rumah dengan sangat hati-hati agar langkah kaki mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan menggunakan sebuah obeng besar dan linggis kecil, salah satu pelaku mulai merusak slot kunci jendela dapur yang terbuat dari kayu biasa. Proses pembongkaran itu dilakukan dengan sangat rapi dan perlahan. Setelah slot pengunci berhasil patah, mereka membuka daun jendela secara perlahan. Lalu satu persatu dari mereka memanjat dan masuk ke dalam area dapur tanpa menimbulkan suara gaduh. Ibu Eni yang pada dasarnya memiliki kebiasaan tidur yang tidak terlalu nyenyak, tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya. Telinganya menangkap ada suara gesekan yang tidak biasa dari arah area dapur. Berpikir bahwa suara tersebut mungkin berasal dari seekor kucing liar yang masuk, ia memutuskan untuk turun dari tempat tidur guna memeriksa keadaan. Tanpa menyalakan lampu kamar agar tidak silau, Ibu Eni berjalan perlahan menuju ruang tengah yang kondisinya sangat remang-remang. Hanya mengandalkan sedikit bias cahaya dari lampu teras depan yang masuk melalui celah ventilasi. Begitu melangkah mendekati area ruang makan, langkah kaki Ibu Eni langsung terhenti. Matanya yang mulai terbiasa dengan kondisi minim cahaya melihat siluet 3 orang pria berbadan besar sedang berdiri di dekat meja makan. Sadar bahwa rumahnya sedang disatroni oleh pencuri,
Rasa panik langsung menyerang pikiran Ibu Eni. Ia langsung berbalik arah dengan maksud untuk melari kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam, atau setidaknya berteriak sekencang mungkin agar tetangga yang berada jauh di luar sana bisa mendengar. Namun, pergerakan Ibu Eni kalah cepat dengan respon para pelaku. Salah satu pelaku yang memiliki postur tubuh paling tinggi langsung melompat ke depan dan menyergap Ibu Eni dari arah belakang. Sebuah tangan besar dan kasar langsung membekap mulut wanita tua itu dengan sangat kuat, menahan segala jenis suara teriakan yang hendak keluar dari tenggorokannya. Ibu Eni tidak tinggal diam begitu saja. Meskipun usianya sudah paruh baya, insting untuk bertahan hidup membuatnya menggerakkan seluruh tenaga yang tersisa. Ia mencoba menyikut perut pelaku, menghentakkan kakinya ke lantai keramik, dan bergerak sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari dekapan erat tersebut. Melihat korban melakukan perlawanan yang cukup merepotkan, dua pelaku lainnya langsung bertindak dengan sangat kejam. Mereka memegang kedua tangan Ibu Eni secara paksa dan memitingnya ke belakang punggung. Perbedaan tenaga yang sangat jauh membuat perlawanan Ibu Eni menjadi sia-sia. Tubuh rentanya dengan mudah dijatuhkan ke atas lantai dengan posisi tertelungkup. Salah satu pelaku kemudian mengeluarkan seutas tali plastik tebal yang memang sudah mereka siapkan dari luar. Dengan sangat kasar, mereka menarik pergelakan tangan Ibu Eni ke belakang dan mengikatnya dengan simpul mati yang sangat kencang hingga kulit pergelangan tangannya memerah dan lecet. Tidak berhenti sampai di situ. Kedua pergelangan kaki Ibu Eni juga dililit dengan tali yang sama hingga ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak atau menendang. Untuk memastikan bahwa korban tidak akan bisa membuat suara bising yang dapat memancing kedatangan warga desa, salah satu pelaku menyambar selembar handuk kain katun berukuran sedang yang sedang dijemur di atas rak dekat ruang makan. Pelaku tersebut melipat handuk itu menjadi gulungan padat, lalu memekarkan paksa mulut Ibu Eni dan menyumpalkan handuk tersebut ke dalam rongga mulutnya hingga penuh. Mereka kemudian mengikatkan selembar kain lain di sekeliling kepala Ibu Eni, melewati bagian mulut agar sumpalan handuk itu tidak bisa dikeluarkan oleh korban. Setelah memastikan korban benar-benar lumpuh dan tidak berdaya, ketiga pelaku menyeret tubuh Ibu Eni yang terikat itu ke area bawah meja makan, menyembunyikannya di sana dalam posisi bertelungkup agar tidak langsung terlihat jika ada orang yang mengintip dari balik jendela kaca depan. Dengan kondisi korban yang sudah tidak bisa terkutik di bawah meja makan, ketika pelaku mulai mengeksplorasi seluruh sudut rumah dengan leluasa, mereka masuk ke dalam kamar tidur utama Ibu Eni dan langsung mengacak-ngacak isi ruangan tersebut. Pintu-pintu lemari pakaian dibuka lebar, tumpukan baju ditarik keluar hingga berserakan di atas lantai, dan setiap kelaci ditarik paksa sampai seluruh isinya tumpah. Mereka mencari tempat penyimpanan barang berharga dengan sangat teliti. Setelah beberapa menit mencari, salah satu pelaku berhasil menemukan sebuah kotak penyimpanan kecil yang disembunyikan di bawah tumpukan kain bagian bawah. Di dalam kotak itulah seluruh perhiasan emas milik Ibu Eni disimpan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung masukkan perhiasan tersebut ke dalam kantong celana. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka juga melihat sebuah kunci sepeda motor yang tergantung di dekat pintu ruang tamu. Salah satu pelaku mengambil kunci tersebut dan mencocokkannya dengan sepeda motor matic yang terparkir di sana. Setelah memastikan semuanya aman, mereka membuka pintu depan rumah dengan perlahan, mendorong sepeda motor tersebut keluar ke halaman tanpa menyalakan mesinnya terlebih dahulu agar tidak memancing perhatian tetangga sekitar. Setelah berada agak jauh dari pagar rumah, barulah mereka menyalakan mesin motor dan langsung melarikan diri dari wilayah RW 1, meninggalkan rumah tersebut dalam kondisi yang sangat sepi dan berantakan. Sementara itu, di bawah meja makan yang intensitas cahayanya sangat minim, Ibu Eni berada dalam kondisi yang sangat menderita. Sumpalan handuk di dalam mulutnya membuat pasokan oksigen yang masuk melalui hidungnya menjadi sangat terbatas dan terasa sangat menyesakan. Tali plastik yang mengikat erat pergelangan tangan dan kakinya
mulai menghentikan aliran darah, menimbulkan rasa kesemutan yang teramat sangat dan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh. Dalam posisi tertelungkup di atas lantai keramik yang dingin, Ibu Eni hanya bisa menangis dalam kesunyian, mencoba menggeser tubuhnya, namun setiap gerakan justru membuat ikatan tali semakin menyiksa kulitnya. Malam terus berjalan hingga berganti pagi, lalu berganti malam lagi, selama 3 hari berturut-turut tanpa ada satu orang pun yang datang berkunjung. Di dalam kesendirian yang menyiksa tersebut, rasa takut yang dialami Ibu Eni perlahan-lahan berubah menjadi sebuah rasa kecewa dan amarah yang sangat mendalam terhadap para pelaku yang telah memperlakukannya dengan sangat tidak manusiawi. Energi kehidupan di dalam tubuh wanita tua itu perlahan-lahan mulai berkuras habis akibat dehidrasi berat, rasa sesak yang luar biasa, hingga akhirnya pada titik sisa kesadaran terakhirnya sebelum mengembuskan nafas terakhir di bawah meja makan itu, emosi kemarahan dan keinginan kuat untuk menuntut balas tertanam dengan sangat kuat di dalam rumah tersebut, menjadi sebuah awal dari sebuah pembalasan yang akan mengejar para pelaku kemanapun mereka pergi. 3 orang pelaku kejahatan itu memacu sepeda motor matic berwarna hitam hasil curian milik Ibu Eni dengan kecepatan tinggi, berusaha secepat mungkin meninggalkan area perumahan Dusun 1, Desa Sawah Jajar. Jarum jam saat itu telah menunjukkan pukul 3 dini hari, sebuah waktu di mana seluruh aktivitas warga telah sepenuhnya terhenti, dan situasi jalan raya penghubungan antar kecamatan di wilayah Kota Bumi Utara benar-benar dalam keadaan sunyi senyap. Di atas satu unit sepeda motor berukuran sedang tersebut, mereka duduk berboncengan 3 secara sangat berapat demi menghemat ruang. Pelaku yang memiliki postur tubuh kurus bertindak sebagai pengendara di bagian depan. Pelaku kedua yang bertubuh sedang duduk menjepit di posisi tengah sambil meluk erat sebuah tas ransel hitam berisi perhiasan emas hasil jarahan. Sedangkan pelaku ketiga yang bertubuh paling besar dan kekar duduk di ujung puncak bagian belakang. Di dalam benak masing-masing, mereka merasa sangat lega karena rencana pencurian malam itu telah berhasil diselesaikan dengan sangat lancar tanpa ada satupun warga sekitar yang menyadari atau terbangun dari tidur mereka. Keberhasilan membawa kabur barang-barang berharga milik seorang wanita tua yang tidak berdaya membuat mereka sempat merasa di atas angin. Sepanjang beberapa kilometer pertama perjalanan, mereka hanya fokus memperhatikan sisi kanan dan kiri jalan raya, memastikan tidak ada patroli polisi malam atau warga lokal yang mencurigai gerak-gerik mereka yang berkendara bertiga tanpa menggunakan helm. Namun rasa tenang dan kepuasan itu tidak berlangsung lama karena situasi di sepanjang jalur pelarian. Mereka mulai menunjukkan kejanggalan yang tidak masuk akal secara perlahan-lahan. Ketika sepeda motor matic tersebut mulai masuk ke area jalan raya yang membelah kawasan perkebunan karet yang sangat luas, suhu udara di sekitar mereka mendadak turun secara drastis. Penurunan suhu ini tidak terjadi secara perlahan, melainkan secara tiba-tiba dan terasa sangat ekstrim. Angin malam yang secara berhembus kencang menerpa tubuh mereka tidak lagi terasa seperti angin malam biasa, melainkan terasa sangat dingin menusuk hingga ke dalam tulang. Seolah-olah mereka sedang berkendara menembus kabut es yang tebal. Pelaku yang berada di posisi paling depan mulai merasakan keanehan fisik pada kendaraannya. Stang kemudi motor tiba-tiba terasa sangat berat dan sulit untuk diarahkan. Seolah-olah ada tekanan yang sangat besar yang menahan laju ban depan dari bawah. Ia sempat melirik ke arah dashboard motor untuk melihat indikator, namun semuanya tampak normal. Selain stang yang terasa berat, bagian suspensi belakang sepeda motor matic tersebut mendadak turun sangat rendah hingga hampir menyentuh batas maksimalnya, membuat stasis motor bergetar hebat setiap kali melewati jalanan yang sedikit tidak rata. Suara raungan mesin motor berkapasitas 110 cc itu terdengar sangat tersiksa dan bekerja ekstra keras, seolah-olah
Kendaraan tersebut sedang dipaksa untuk mengangkut beban yang kapasitasnya 2 kali lipat lebih berat dari berat tubuh mereka bertiga. Pengendara di depan mencoba menarik tuas gas lebih dalam untuk menambah kecepatan. Namun laju motor justru terasa semakin melambat dan tertahan secara misterius. Ia mencoba merasionalisasikan keadaan ini di dalam pikirannya, menduga bahwa mungkin ban belakang motor curian ini mengalami kebocoran halus akibat melindas paku di halaman rumah korban tadi. Di saat yang sama, pelaku ketiga yang duduk di posisi paling belakang mulai merasakan ketidaknyamanan fisik yang luar biasa pada bagian punggungnya. Area punggung hingga leher, bagian belakangnya terasa sangat dingin. Sebuah sensasi dingin membeku yang terasa seperti ditempeli oleh tumpukan es batu dalam jangka waktu lama. Rasa dingin itu perlahan-lahan membuat otot-otot di punggungnya menjadi kaku dan mati rasa. Ia mencoba menggeser pantatnya agar ke depan untuk merapatkan diri dengan pelaku kedua di tengah agar terhindar dari terpaan angin malam. Namun jok motor sudah sangat penuh dan tidak menyisakan ruang sedikit pun. Ia hanya bisa mengerutkan bahunya dan mengira bahwa rasa dingin yang tidak biasa ini hanyalah akibat dari fisiknya yang kelelahan dan kurang tidur setelah melakukan aksi kejahatan yang menegangkan. Ketidaknyamanan pengendara di depan akibat kemudi motor yang terus bergoyang tidak stabil akhirnya membuatnya memutuskan untuk melirik ke arah kaca spion sebelah kanan. Ia berniat memeriksa apakah ada komponen motor yang longgar di bagian belakang atau sekedar melihat posisi duduk kedua temannya yang mungkin tidak seimbang sehingga membuat stang motor sulit dikendalikan. Melalui pantulan cermin kecil yang terus bergetar karena guncangan mesin, ia memfokuskan pandangannya ke area belakang jok motor. Pada detik pertama, ia hanya melihat siluet tubuh temannya yang ketiga sedang duduk membungkuk menahan dingin. Namun, pada detik berikutnya, pandangannya terkunci pada sebuah penampakan yang membuat seluruh aliran darah di tubuhnya serasa berhenti mengalir seketika. Tepat di belakang punggung pelaku ketiga, duduk menempel dengan sangat erat sebuah sosok wanita tua. Sosok itu adalah Ibu Eni. Penampilannya terlihat sangat jelas dan nyata di dalam pantulan cermin spion tersebut. Rambutnya yang berwarna abu-abu keputihan tampak sangat panjang, acak-acakan, dan berkibar tidak beraturan ditiup angin malam yang kencang. Kulit wajah, leher, hingga kedua telapak tangannya yang kurus tampak berwarna pucat kebiruan yang sangat pekat. Sebuah warna kulit khas yang biasa terlihat pada tubuh seseorang yang meninggal dunia akibat kehabisan nafas atau mati lemas dalam kondisi tersumbat. Kedua mata wanita itu tampak membelalak sangat lebar tanpa pernah berkedip sekalipun, memancarkan tatapan kosong namun sangat tajam yang langsung mengarah tepat ke arah kaca spion. Seolah-olah mata itu sedang mengunci pandangan sang pengendara secara langsung. Mulutnya tampak sedikit terbuka, kaku, dan membiru, menyisakan sisa-sisa penderitaan luar biasa yang ia rasakan sebelum mengembuskan nafas terakhir di bawah meja makan rumahnya sendiri. Rasa panik dan ketakutan yang teramat sangat langsung menyerang sistem saraf pelaku yang mengemudikan motor. Kedua tangannya yang memegang setang kemudi mendadak gemetar hebat dan kehilangan seluruh kekuatannya akibat hilangnya kendali motor secara tiba-tiba. Dalam kecepatan tinggi, roda depan sepeda motor matic itu langsung oleng ke arah kiri jalan, mengarah lurus menuju sebuah parit pembuangan air yang cukup dalam di tepi jalan perkebunan karet. Pelaku kedua dan ketiga yang berada di belakang yang sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilihat oleh rekan mereka di depan, langsung berteriak kaget dan refleks mencekram arat budak sapu kendara agar tubuh mereka tidak berlempar jatuh ke aspal. Dengan sisa insting pertahanan diri yang tersisa di tengah kepungan rasa takut yang luar biasa, pelaku yang mengemudi berusaha sekuat tenaga menginjak rem belakang dan membanting stang kemudi kembali ke arah kanan jalan. Ban sepeda motor curian itu berdecit sangat keras di atas permukaan aspal yang kering, menyisakan bekas gesekan hitam yang cukup panjang
dan menimbulkan bau karet terbakar yang menyengat. Beruntung bagi mereka, motor tersebut tidak sampai terjatuh dan berhasil kembali ke jalur aspal yang benar. Meskipun posisinya sempat meliuk-liuk secara berbahaya, seluruh tubuh sang pengendara ini telah basah kuyup oleh kucuran keringat dingin yang mengalir deras dari sela-sela rambutnya. Nafasnya terdengar sangat memburu, tersengal-sengal seperti orang yang baru saja berlari jarak jauh. Ia benar-benar tidak berani lagi mengarahkan pandangannya ke arah kaca spion sebelah kanan maupun kiri. Ia memilih untuk memejamkan matanya selama beberapa detik untuk menenangkan pikirannya yang mulai kacau, sebelum akhirnya kembali memfokuskan seluruh perhatiannya hanya pada kondisi jalan raya di depan mereka. Namun, meskipun ia menolak untuk melihat ke belakang, keberadaan sosok mengerikan itu di atas motor mereka tetap terasa sangat nyata. Beban berat yang menekan bagian belakang sepeda motor matic itu sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Mesin motor terus meraung dengan suara yang sangat bising dan kasar, berjuang keras untuk terus melaju di tengah beban mistis yang seolah-olah menahan laju roda belakang mereka dari arah berlawanan. Dengan kepanikan yang sudah mencapai puncaknya, pelaku yang mengemudi terus memutar tuas gas dalam mungkin tanpa memperdulikan lagi keselamatan berkendara di jalanan yang sepi dan minim cahaya tersebut. Pikiran mereka kini hanya dipenuhi oleh satu keinginan yang sangat mendesak, yaitu secepat mungkin keluar dari area perkebunan karet yang sunyi itu dan segera sampai di rumah kontrakan sementara yang terletak di pinggiran kota berikutnya untuk bersembunyi. Perjalanan malam yang semula mereka kira akan menjadi awal dari kehidupan baru yang berkelimang harta hasil jarahan, kini justru telah berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh teror psikologis yang nyata, di mana bayang-bayang penderitaan Ibu Eni akan terus menempel ketat dan mengejar mereka kemanapun mereka mencoba melarikan diri dari keadilan. Setelah perjalanan malam yang sangat menegangkan dari wilayah Dusun 1, ketiga pelaku akhirnya tiba di sebuah rumah kontrakan petak sederhana yang mereka sewa secara terburu-buru di pinggiran kota bumi. Rumah kontrakan tersebut terletak di sebuah kawasan padat penduduk, dikelilingi oleh bangunan-bangunan bata yang saling berhimpitan. Lokasi ini sengaja mereka pilih karena mereka menganggap keramaian kota dapat menjadi tempat terbaik untuk menyembunyikan identitas diri dari kejaran pihak polisian dan warga desa yang mungkin mulai melakukan pencarian. Begitu masuk ke dalam ruangan sempit berbau apek tersebut, mereka langsung mengunci pintu depan dengan rapat, memasang slot pengunci tambahan, dan menutup seluruh gorden jendela kaca menggunakan kain seadanya agar aktivitas di dalam tidak dilihat dari luar. Di bawah penerangan lampu neon putih yang temaram, mereka mencoba merebahkan diri di atas lantai semen yang dingin, berusaha menenangkan detak jantung mereka yang masih berdegup kencang akibat ketakutan di sepanjang jalan raya perkebunan karet sebelumnya. Di atas sebuah tikar plastik tipis yang terbentang di ruang tengah kontrakan, ketiga pelaku mulai membongkar isi tas ransel hitam yang mereka bawa. Salah satu pelaku menumpahkan seluruh hasil jarahan mereka ke atas tikar. Beberapa gram perhiasan emas berupa gelang, cincin, dan kalung milik Bu Eni tampak berkilau di bawah paparan cahaya lampu. Namun, tidak ada sedikit pun rasa senang, tawa, atau kepuasan yang terpancar dari wajah mereka saat melihat harta tersebut. Keberadaan barang-barang berkilau itu justru mendatangkan atmosfer yang terasa sangat berat, sunyi, dan menyesakan di dalam ruangan kontrakan yang sempit. Ketika mereka mulai mencoba membagi rata perhiasan emas tersebut, tangan mereka terasa bergetar hebat. Setiap kali jemari mereka menyentuh logam dingin itu, ingatan mereka secara otomatis langsung terlempar kembali pada detail kejadian malam itu. Mereka seolah-olah dipaksa untuk mengingat kembali bagaimana kasarnya mereka memperlakukan wanita tua tersebut, mengikat tangan dan kakinya dengan tali plastik, serta menyumpal mulutnya hingga ia tidak bisa bernapas dengan lega. Rasa bersalah yang tidak mau mereka akui bercampur dengan ketakutan yang amat sangat membuat perhiasan emas itu
kini terlihat seperti sebuah beban fisik yang sangat menyiksa untuk mereka simpan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat ketika waktu mulai melewati tengah malam dan mereka mencoba untuk memejamkan mata guna beristirahat. Rasa lelah fisik yang luar biasa setelah melakukan aksi kejahatan dan berkendara jauh seharusnya membuat mereka bisa tertidur dengan mudah. Namun, ketenangan pikiran mereka telah sepenuhnya hilang. Setiap kali salah satu dari mereka mencoba merebahkan tubuh di atas kasur busa tipis dan menutup mata, sebuah gambaran visual yang sangat mengerikan langsung terbentuk dengan sangat jelas di dalam pikiran mereka. Di balik kelopak mata yang tertutup, mereka melihat dengan sangat detail kondisi Bu Eni yang sedang berjuang keras mempertahankan hidupnya di bawah meja makan. Mereka melihat tubuh ringkih wanita tua itu bergerak-gerak lemah di atas lantai, mencoba melepaskan ikatan tali plastik yang menjerat kencang pergelangan tangan dan kakinya. Mereka bahkan bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana dada wanita tua itu naik turun dengan sangat cepat, mencoba menghirup pasukan udara yang sangat terbatas melalui hidungnya yang tersumbat akibat sumpalan handuk tebal di dalam mulutnya. Gambaran penderitaan yang begitu nyata itu membuat mereka langsung buka mata kembali dengan nafas yang terengah-engah dan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Tidak berani lagi untuk memejamkan mata, bahkan untuk beberapa detik saja. Memasuki hari kedua dan ketiga di tempat pelarian, situasi di dalam rumah kontrakan itu berubah menjadi neraka psikologis bagi ketiga pelaku. Akibat sama sekali tidak bisa tidur selama puluhan jam berturut-turut, kondisi fisik dan mental mereka mulai mengalami penurunan drastis secara logis. Sel darah merah mereka seolah dipaksa bekerja ekstra keras tanpa istirahat, membuat mata mereka terlihat sangat cekung dengan lingkaran hitam yang sangat tebal di sekeliling kelopak mata. Wajah mereka tampak pucat pasi, tubuh mereka mulai bergetar tanpa sebab akibat kelelahan sistem saraf dan konsentrasi mereka sepenuhnya pecah. Makanan berupa nasi bungkus yang mereka beli dari warung terdekat bahkan nyaris tidak tersentuh sama sekali karena tenggorokan mereka terasa sangat kering dan tercekat oleh rasa cemas yang terus-menerus mendera. Puncak dari kerusakan mental yang terjadi pada malam ketiga ketika suasana di sekitar pemukiman padat tersebut mulai sunyi senyap karena warga sekitar telah tidur. Pelaku yang memiliki postur tubuh paling kekar tiba-tiba bangkit berdiri dari posisi duduknya dengan sangat mendadak. Tubuhnya gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan dari telunjuknya yang kaku menunjuk lurus ke arah sebuah sudut ruangan yang remang-remang di dekat lemari pakaian plastik. Dari tenggorokannya yang kering keluar sebuah suara teriakan histeris yang sangat melengking. Sebuah jeritan ketakutan yang luar biasa yang membuat kedua temannya langsung melompat berdiri dari dalam kondisi panik. Di sudut ruangan yang minim cahaya tersebut, berdiri diam sebuah sosok wanita tua yang sangat nyata. Sosok itu mengenakan daster kain lusuh yang persis sama dengan pakaian yang dikenakan oleh Ibu Eni pada malam kejadian. Rambut abu-abunya yang panjang tampak sangat acak-acakan menutupi sebagian dari wajahnya yang kini telah berubah warna menjadi biru keunguan pekat. Sebuah indikasi visual yang sangat jelas dari seseorang yang meninggal akibat kehabisan nafas dalam kondisi tersumbat. Kedua matanya yang membelalak sangat lebar tanpa pernah berkedip memancarkan tatapan kosong yang sangat dingin, mengunci pandangan ketiga pelaku secara langsung. Di bagian mulutnya masih terikat sangat erat gulungan handuk kain katun tebal yang membuat kedua pipinya tampak mengembang kaku. Sosok itu sama sekali tidak melakukan gerakan agresif atau mengeluarkan suara. Ia hanya berdiri tegak dan diam di sana, menjadi sebuah manifestasi visual yang nyata dari sisa penderitaan terakhirnya yang kini datang untuk menuntut keadilan. Melihat penampakan yang begitu nyata di depan mata mereka, ketiga pelaku langsung kehilangan akal sehat mereka akibat kepanikan yang luar biasa. Mereka saling sikut dan saling dorong untuk menjauh dari sudut ruangan tersebut,
merapatkan punggung mereka ke arah pintu keluar kontrakan dengan nafas yang tersengal-sengal. Meskipun sosok itu perlahan-lahan memudar dari pandangan ketika mereka mencoba mengucek mata, dampak kerusakan psikologis yang ditinggalkan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Rasa takut yang teramat sangat kini telah berubah menjadi paranoia akut yang menguasai seluruh pikiran mereka. Setiap kali mendengar suara deru mesin sepeda motor yang melintas di depan jalan kontrakan, mereka langsung mengira bahwa itu adalah aparat kepolisian yang datang untuk mengepung mereka. Setiap kali mendengar suara langkah kaki kucing liar atau embusan angin yang menerpa seng atap rumah, tubuh mereka langsung tersentak kaget karena mengira sosok wanita tua itu sedang berjalan mendekati mereka. Kondisi kurang tidur dan tekan batin yang ekstrem ini akhirnya memicu konflik internal yang sangat hebat di antara mereka. Rasa frustasi membuat mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain atas keputusan kejam mengikat dan menyumpal mulut di Bu Eni malam itu. Pertengkaran fisik seringkali pecah di dalam ruangan sempit tersebut hanya karena masalah-masalah sepele seperti pembagian sisa uang atau giliran untuk mengintip situasi luar melalui celah gorden. Mereka kini tidak hanya takut pada kejaran hukum, tetapi juga sangat tersiksa oleh kehadiran tidak kasat mata dari korban mereka sendiri yang seolah-olah terus mengawasi setiap gerik-gerik mereka dari sudut-sudut ruangan yang remang-remang, menunggu saat yang tepat sampai mereka benar-benar hancur oleh rasa takut mereka sendiri. Kehidupan bertetangga di area Dusun 1 Desa Sawu Jajar berjalan dengan kebiasaan saling memperhatikan satu sama lain. Karena jarak antara rumah yang cukup jauh, warga setempat biasanya menggunakan tanda-tanda visual yang sederhana untuk memastikan keadaan tetangga mereka aman. Salah satu tanda paling mudah adalah menyalanya lampu teras depan rumah saat hari mulai berganti malam. Sejak hari Rabu malam, warga yang tinggal paling dekat dengan rumah Ibu Eni mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah semen bercat putih kosam milik wanita berusia 56 tahun itu terlihat sangat gelap gulita tanpa ada satupun lampu yang menyala, baik di bagian teras depan maupun di bagian dalam rumah. Awalnya, beberapa tetangga mengira bahwa Ibu Eni sedang pergi menginap ke rumah salah satu anaknya di luar kota secara mendadak. Namun kecurigaan warga semakin berkembang pesat ketika situasi ini terus berlanjut hingga hari kedua dan ketiga berturut-turut. Tidak ada satupun aktivitas yang terlihat di sekitar halaman rumah yang mulai dipenuhi oleh rontokan daun kering tersebut. Sepeda motor mati miliknya yang biasa terparkir atau digunakan untuk pergi ke pasar juga sama sekali tidak terlihat di sekitar rumah. Rasa cemas yang sangat besar mulai menyelimuti pikiran beberapa warga desa. Mereka akhirnya memutuskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, terutama mengingat status Ibu Eni yang tinggal sendirian di rumah tersebut. Perwakilan warga kemudian berinisiatif untuk segera menghubungi Baskoro, adik kandung Ibu Eni, guna memberitahukan kondisi mencurigakan ini. Mendapatkan kabar tidak menyenangkan mengenai kondisi rumah kakak kandungnya, Baskoro langsung diliputi rasa panik yang luar biasa. Tanpa membuang waktu lebih lama, ia segera mengajak kakak iparnya yang bernama Yasir untuk pergi bersama-sama menuju Dusun 1. Mereka berdua memacu kendaraan dengan sangat cepat, membelah jalanan pedesaan yang minim lampu penerangan di tengah malam. Rasa khawatir yang sangat besar membuat perjalanan terasa berkali-kali lipat lebih lama bagi Baskoro. Tepat pada hari Sabtu malam 11 Juli 2026, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Baskoro dan Yasir akhirnya tiba di depan halaman rumah Ibu Eni. Kondisi luar rumah tampak sangat sunyi dan terasa sangat mencekam bagi siapa saja yang melihatnya. Hanya ada bias cahaya dari lampu jalan yang samar-samar menerangi halaman depan. Baskoro bergegas turun dari kendaraan dan langsung melangkah naik ke teras rumah. Ia mencoba mengetuk pintu kayu depan berkali-kali dengan sangat keras, sembari memanggil nama kakaknya dengan nada suara yang bergetar. Namun, usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Tidak ada sahutan suara ataupun langkah kaki yang terdengar dari arah dalam rumah yang sunyi tersebut. Yasir kemudian berinisiatif untuk memeriksa seluruh jendela kaca di bagian depan rumah.
Semuanya tampak terkunci rapat dari dalam karena merasa ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Mereka berdua memutuskan untuk berjalan memutar ke arah area belakang rumah. Di sana, mereka menemukan kejanggalan yang sangat nyata. Daun jendela kayu bagian dapur tampak sedikit terbuka dalam kondisi slot pengunci yang sudah rusak dan patah akibat dicongkel secara paksa. Dengan menggunakan lampu senter dari ponsel genggam mereka sebagai alat bantu penerangan, Baskoro dan Yasir memutuskan untuk maju masuk melalui celah jendela dapur tersebut demi memeriksa kondisi di dalam rumah. Begitu kedua kaki mereka mendarat di atas lantai keramik bagian dapur, aroma tidak sedap yang sangat menyengat langsung menusuk indera penciuman mereka. Bau pembusukan organik yang sangat pekat tercium di seluruh sudut ruangan dapur, membuat perut mereka terasa mual seketika. Baskoro dan Yasir terpaksa harus menutup hidung mereka rapat-rapat menggunakan telapak tangan agar bisa terus melangkah masuk ke area yang lebih dalam. Dengan mengarahkan sorotan lampu senter ponsel ke depan, mereka mulai menelusuri lorong tengah rumah. Langkah kaki mereka mendadak terhenti ketika melihat kondisi ruang tengah yang sudah sangat berantakan. Berbagai macam barang, kertas-kertas penting, hingga isi lemari pakaian tampak berserakan tidak beraturan di atas lantai keramik. Semua laci meja dan pintu lemari berada dalam kondisi terbuka lebar, menunjukkan tanda-tanda yang sangat jelas bahwa rumah ini telah dimasuki oleh pelaku pencurian yang mengacak-ngacak sesi ruangan untuk mencuri barang berharga. Jantung Baskoro kini berdegup berkali-kali lipat lebih kencang dan pikiran buruk mengenai nasib kakaknya semakin menguasai kepalanya. Sambil terus menahan rasa mual akibat aroma pembusukan yang semakin pekat dan menyesakkan dada, mereka berdua melangkah perlahan menuju ke arah area ruang makan yang terletak bersebelahan dengan dapur. Sorotan cahaya senter ponsel milik Yasir bergerak menyapu seluruh permukaan ruangan, hingga akhirnya cahaya tersebut berhenti pada area di bawah meja makan kayu berukuran sedang yang terletak di sudut ruangan. Di sana, di bawah bayangan meja yang minim cahaya, mereka melihat sebuah bentuk siluet tubuh manusia yang tidak lazim. Baskoro segera mendekati meja makan tersebut dan mengarahkan cahaya senternya langsung ke bagian bawah meja. Seketika itu juga, tubuh Baskoro langsung lemas hingga ia hampir terjatuh ke atas lantai keramik. Di bawah meja makan tersebut, terbaring sosok Ibu Eni dalam posisi tertelungkup yang sangat mengenaskan. Kedua pergelangan tangannya ditarik ke belakang punggung dan diikat dengan sangat kencang menggunakan lilitan tali plastik tebal berwarna biru yang sudah mulai menghitam karena cairan tubuh. Kedua pergelangan kakinya juga diikat rapat dengan tali yang sama, membuat tubuh renta wanita berusia 56 tahun tersebut benar-benar tidak memiliki ruang untuk bergerak sedikit pun. Di bagian kepala korban tampak selembar handuk kain katun tebal berwarna putih kusam yang sudah sangat kotor tersumpal sangat padat ke dalam rongga mulutnya, diikat kuat dengan selembar kain lain di sekeliling kepalanya agar sumpalan tersebut tidak terlepas. Kondisi fisik jasad Ibu Eni sudah mulai mengalami pembusukan yang cukup parah karena diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 3 hari di dalam ruangan yang tertutup rapat tanpa sirkulasi udara yang baik. Kulit tubuhnya yang terlihat dari balik tiras terlusuhnya telah berubah warna menjadi hijau kebiruan pekat akibat proses dekromisasi alami, dengan beberapa bagian tubuh yang tampak membengkak secara logis. Yasir yang berada di samping Baskoro hanya bisa berdiri mematung dengan mata yang belalak lebar karena sangat terkejut melihat kekejaman luar biasa yang menimpa kakak iparnya tersebut. Sementara itu, Baskoro yang masih terduduk lemas di atas lantai hanya bisa menatap jasad kakaknya dengan air mata yang mengalir deras dalam keheningan yang sangat menyakitkan. Rasa sedih yang teramat dalam bercampur dengan amarah yang sangat besar ini berkumpul menjadi satu di dalam dadanya, menyaksikan bagaimana tragisnya akhir hidup sang kakak di tangan orang-orang jahat yang tega melakukan penyiksaan keji tersebut hanya demi harta benda yang tidak seberapa. Penemuan jasad Ibu Eni di bawah meja makan langsung memicu kegemparan luar biasa di seluruh wilayah Dusun 1, Desa Saujajar. Dalam hitungan jam, kabar duka sekaligus mengerikan itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat warga desa berbondong-bondong datang
datang dan berkumpul di luar pagar halaman rumah korban. Suasana malam yang semula sunyi berubah menjadi sangat riuh oleh bisik-bisik warga yang tidak menyangka bahwa wanita tua yang dikenal ramah tersebut harus menyudahi hidupnya dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Tidak lama berselang, mobil patroli kepolisian dengan sirine yang berputar tanpa suara tiba di lokasi kejadian, disusul oleh tim forensik yang langsung memasang garis polisi berwarna kuning cerah di sekeliling area perkarangan rumah untuk mencegah warga mendekat. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara secara sangat teliti. Di bawah sorotan lampu tembok yang terang, petugas forensik berpakaian APD putih menyisir setiap sudut ruangan. Mereka mengambil sampel sidik jari laten yang tertinggal di bingkai jendela dapur yang rusak, mengamankan tali plastik biru yang digunakan untuk mengikat korban, serta mengumpulkan sisa-sisa serat kain dari handuk yang dipakai untuk menyumpal mulut Ibu Eni. Semua barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium forensik. Setelah proses olah TKP awal selesai, jasad Ibu Eni yang sudah mengalami dekomposisi dievaluasi dengan sangat hati-hati ke dalam kantong jenazah berwarna orange, lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna menjalani proses autopsi menyeluruh oleh tim dokter forensik. Sementara itu, di dalam rumah kontrakan sempit di pinggiran kota Bumi, kondisi psikologis ketiga pelaku sudah berada di titik terendah mereka. Selama 3 hari berturut-turut, mereka sama sekali tidak bisa memejamkan mata untuk tidur akibat teror visual yang terus-menerus muncul dalam benak mereka. Halusinasi yang disebabkan oleh rasa bersalah dan kurang tidur yang ekstrim membuat mereka terus melihat sosok Ibu Eni berdiri di berbagai sudut ruangan. Wujud wanita tua dengan rambut abu acak-acakan, mengenakan daster lusuh, serta berwajah biru keunguan dengan mata membelalak lebar seolah telah melekat permanen di dalam retina mata mereka. Ketakutan yang mendalam ini membuat mereka tidak bisa lagi berpikir secara jernih dan logis. Mereka merasa bahwa berlama-lama di dalam kamar kontrakan tersebut justru akan membuat mereka gila secara perlahan. Salah satu pelaku akhirnya mengemasi perhiasan emas hasil carahan ke dalam tas ransel dengan tangan yang gemetar hebat. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan kota Bumi. Malam itu juga menggunakan sepeda motor matic hitam milik korban yang plat nomornya sudah mereka lepas secara paksa. Pikiran mereka hanya fokus pada satu hal, yaitu pergi sejauh mungkin dari wilayah Lampung Utara untuk menyelamatkan diri mereka dari kejaran polisi dan bayang-bayang korban yang terus menghantui. Perjalanan pelarian kedua ini dimulai pada tengah malam yang sangat dingin. Pelaku yang mengemudikan sepeda motor memacu kendaraan tersebut dengan kecepatan di atas rata-rata, membelah jalan raya lintas provinsi yang sepi. Namun, kondisi fisik mereka yang sudah sangat lelah karena tidak makan dan tidak tidur selama berhari-hari membuat konsentrasi berkendara menjadi sangat buruk. Pandangan mata sang pengemudi beberapa kali tanpa kabur, berbayang, dan kehilangan fokus. Pegangannya pada stang kemudi motor terasa sangat lemah, membuat laju kendaraan beberapa kali meliuk tidak stabil di atas aspal. Ketika motor batik tersebut melintasi sebuah jembatan beton yang cukup panjang dengan penerangan jalan yang sangat minim, puncak dari kepanikan mereka akhirnya terjadi. Di ujung jembatan, tepat di bawah sorotan lampu depan motor, sang pengemudi tiba-tiba melihat sebuah penampakan fisik yang sangat mengejutkan. Berdiri diam tepat di tengah jalan aspal, sosok perempuan berambut panjang acak-acakan dengan pakaian daster abu-abu kotor yang persis sama dengan milik Ibu Eni. Sosok tersebut berdiri tegak dengan posisi tangan terikat ke belakang dan wajah biru keunguan yang menatap lurus ke arah mereka dengan kedua mata yang terbuka lebar tanpa berkedip. Melihat penampakan yang mengerikan itu, tepat di depan jalurnya, sang pengemudi langsung dikuasai oleh kepanikan yang luar biasa. Secara refleks dan tanpa sempat berpikir logis, ia langsung menarik tuas rem depan dengan sangat keras sembari membanting stang kemudi ke arah kanan untuk menghindari tabrakan dengan sosok tersebut. Akibat tindakan mendadak dalam kecepatan tinggi itu, ban depan sepeda motor kehilangan traksi sepenuhnya di atas permukaan aspal yang sedikit berpasir. Motor matic hitam itu langsung slip, tergelincir hebat ke arah samping dan terseret beberapa meter di atas jalan raya sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan beton dengan benturan yang sangat keras.
Ketiga pelaku terlempar dari atas motor dan bergulingan di atas aspal jalan raya. Meskipun mereka tidak mengalami luka fatal yang mengancam nyawa mereka karena jalanan saat itu sedang kosong, tubuh mereka mengalami luka lecet yang cukup parah dan memar di sekujur tubuh akibat benturan dengan aspal keras. Motor Matic Cerian milik Ibu Eni tampak rusak parah di bagian depan dengan lampu utama yang pecah berantakan. Dalam kondisi tubuh yang kesakitan dan lemas akibat kelelahan fisik yang ekstrim, mereka mencoba bangkit berdiri dengan susah payah untuk menyelamatkan diri. Namun, nasib baik tidak berpihak pada mereka. Sebuah mobil patroli Satlantas Polres Lampung Utara yang kebetulan sedang melakukan patroli rutin malam hari itu di jalur lintas tersebut melihat kejadian kecelakaan tunggal itu dari kejauhan. Mobil polisi dengan lampu rotator biru yang menyala langsung menepi di dekat lokasi jatuhnya motor. Beberapa petugas polisi berseragam lengkap turun dari mobil dan bergegas menghampiri ketiga pelaku dan masuk untuk memberikan pertolongan pertama serta memeriksa kelengkapan surat kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. Melihat kedatangan petugas polisian, ketiga pelaku langsung dilengkupi oleh rasa panik yang luar biasa. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri dengan berlari pincang menuju arah semak-semak di tepi jalan. Namun fisiknya yang sudah sangat lemah membuatnya langsung berjatuh setelah hanya berlari beberapa meter saja. Petugas polisi yang curiga dengan gerak-gerik panik dan mencurigakan dari ketiga pria tersebut langsung bersikap waspada. Petugas segera mengamankan ketiganya dan melakukan pemeriksaan badan secara menyeluruh di tempat kejadian perkara. Saat melakukan penggeledahan terhadap tas ransel hitam yang dibawa oleh pelaku, polisi menemukan sejumlah perhiasan emas berupa gelang dan cincin yang masih memiliki label toko perhiasan di wilayah Kota Bumi. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan nomor angka dan nomor mesin sepeda motor Matic yang sudah rusak tersebut melalui sistem data kepolisian, petugas mendapati bahwa kendaraan tersebut adalah motor milik Ibu Eni yang dilaporkan hilang dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Dusun 1 Desa Sawah Jajar beberapa jam sebelumnya. Menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan pelaku kejahatan sadis yang sedang diburu, petugas polisi langsung memborgol kedua tangan ketiga pelaku tanpa ada perlawanan berarti dari mereka yang sudah dalam kondisi lemas, pucat, dan ketakutan setengah mati. Ketiga pelaku akhirnya digiring masuk ke dalam mobil patroli dan dibawa langsung ke markas Polres Lampung Utara untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, tim dokter memastikan bahwa Ibu Eni meninggal dunia akibat asfiksia atau kehabisan oksigen karena sumpalan handuk yang terlalu padat di dalam rongga mulutnya. Bukti-bukti ilmiah ini ditambah dengan kecocokan sidik jari pelaku yang ditemukan di TKP serta barang bukti perhiasan emas yang berhasil diamankan, membuat ketiga pelaku tidak bisa lagi mengelak dari jeratan hukum yang berlaku. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat dan adil. Ketiga pelaku dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat atas tindakan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Di dalam sel tahanan yang sempit, mereka akhirnya terlepas dari pelarian fisik mereka. Namun, bayang-bayang rasa bersalah dan penderitaan Ibu Eni akan terus tersimpan rapat di dalam ingatan mereka seumur hidup. Dengan ditangkapnya para pelaku kejahatan tersebut, suasana di rumah sederhana di Dusun 1 perlahan-lahan kembali menjadi sunyi dan damai, membawa keadilan yang seutuhnya bagi kepergian Ibu Eni yang kini telah beristirahat dengan tenang. Dan cerita pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.